Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon tentang pengetahuan yang baik dan jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kejadian 3 ayat 1b sampai 6. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah taman, Allah berfirman, jangan kau makan ataupun raba, nanti kamu mati. Tetapi ular berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi sama seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kalau boleh saya memberi judul renungan kita malam hari ini adalah bagaimana kita melawan kekuasa kegelapan. Kalau kita perhatikan atau kita bandingkan Kejadian 2 ayat 16 dan 17 dibanding dengan Kejadian 3 ayat 1b, maka segala unsur yang ada di dalam Kejadian 2 ayat 16 dan 17 yaitu firman Allah ada di dalam perkataan iblis di dalam Kejadian 3 ayat 1b. Tentang pohon, tentang buah, tentang makan, semuanya ada. Tetapi posisinya sudah tertukar-tukar. Kemudian, kata bebas dirubah menjadi kata tidak. Atau berubah menjadi kata jangan. Kalau Tuhan mengatakan semua buah pohon dalam taman itu bebas untuk dimakan, tetapi ditukar oleh iblis itu menjadi semua buah pohon dalam taman itu jangan dimakan. Dan kemudian dalam ayat 2, dan ini sering sekali kita praktekkan dalam kehidupan kita. Mari kita perhatikan. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Ayat 3, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba, nanti kamu mati. Kalau dalam Kejadian 2 ayat 16-17, kata raba itu tidak ada. Kalau Tuhan katakan kamu pasti mati, sekarang oleh manusia, itu dirubah menjadi nanti. Seolah-olah ada selang waktu, atau ada kesempatan, atau perpanjangan waktu, antara kita memakan buah pohon itu dengan mati. Tetapi yang dimaksudkan Allah di dalam Kejadian 2 ayat 16 dan 17 itu, kamu pasti mati itu artinya putus hubungan kita dengan Bapa di sorga. Jadi jikalau kita melanggar firman Tuhan, seperti yang dia salah satu contohnya dalam Kejadian 2 ayat 16-17, maka
sebenarnya kita pasti mati. Atau dalam pengertian hubungan kita dengan Bapa di sorga itu terputus. Itulah yang kita sebut dengan jatuh ke dalam dosa. Di sisi lain, saudara-saudara, Tuhan katakan, jangan makan, tetapi oleh manusia ditambah dengan kata raba dan perubahan kata nanti kamu mati. Dalam pemikiran orang barangkali nanti kamu mati itu karena pada saat Adam dan Hawa memakan buah pohon pengetahuan akan hal yang baik dan jahat itu tidak serta-merta berpisah nyawanya dari tubuhnya. Jadi dia berpikir, wah saya masih punya waktu untuk bertobat. Saya masih punya kesempatan untuk berubah. Saya masih punya kesempatan untuk meminta pengampunan kepada Bapa di sorga. Tetapi saudara, pada saat kita tidak mendengarkan firman Tuhan itu, pada saat kita melanggar firman Tuhan itu, sama artinya kita dengan menolak firman Tuhan itu. Saudara-saudara, dulu waktu saya masih bekerja, saya membuat satu percobaan mengenai kata jangan ini. Di kantor, saya bikin satu kotak, dan di kotak itu saya isi lagi dengan kotak dan kotak dan kotak terus sampai sekecil-kecilnya. Kemudian saya pesankan kepada anak buah saya, tolong jangan ada seorang pun yang memegang kotak itu, karena ada sesuatu di dalam yang berbahaya. Mereka tidak tahu bahwa sebenarnya posisi kotak itu sudah saya ukur dari sudut-sudut meja saya. Waktu saya pergi, rupanya mereka sedemikian penasarannya dengan isi kotak itu, akhirnya mereka sudah bolak-balik, dan menurut mereka sudah kembalikan kepada posisi semula. Demikian juga misalnya kita, kalau dikatakan sesuatu jangan, maka mulai kita berbolak-balik berpikir apa sebenarnya di balik perkataan jangan ini. Waktu Tuhan katakan jangan makan buah pohon pengetahuan akan hal yang baik dan jahat, maka walaupun banyak buah-buahan di Taman Eden pada waktu itu, Adam dan Hawa tidak tertarik dan hanya berputar-putar sekeliling pohon pengetahuan akan hal yang baik dan jahat itu. Dan itulah yang diberikan kesempatan oleh iblis untuk mulai mencoba menggoda mereka dan mengajak mereka untuk meninggalkan perintah Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, pada saat Hawa memberikan peluang dengan kata raba, maka inilah kesempatan, walaupun sebenarnya sangat kecil, tapi inilah kesempatan bagi iblis untuk masuk, membuat celah lebih besar yang membuat manusia itu lupa akan perintah Allah. Sehingga dalam Kejadian 3 ayat 4, langsung iblis itu memutar firman Tuhan. Kalau tadi Tuhan katakan kamu pasti mati, maka sekarang iblis itu yang melalui ular dia berkata, kamu tidak akan mati. Jadi firman Tuhan itu langsung dia balikkan dan membuat manusia itu merasa lebih lega, karena firman Tuhan tadi
batal oleh perkataan-perkataan yang disampaikan oleh iblis. Dalam kehidupan kita pun sering sekali seperti ini. Dengan seseorang, entah itu penyampai firman atau teman-teman kita berdialog, berdiskusi, menambah atau merubah-rubah firman Allah, kelihatannya masih seperti firman Allah. Seperti firman Allah. Tetapi itu bukan lagi firman Allah. Dan kesempatan itulah dipakai oleh iblis untuk menghancurkan kita. Kalau Tuhan katakan pada saat engkau memakannya pastilah engkau mati. Sekarang iblis menawarkan janji lain. Dia katakan walaupun kamu makan kamu tidak akan mati. Dan biasanya rayuan seperti ini sangat menggiurkan kita. Kalau misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari ada seseorang yang sudah bertahun-tahun menghadapi penyakit. Dalam pelayanan saya sering sekali saya ketemu yang seperti itu. Dia sudah ke dokter dengan bermacam-macam dokter, dengan bermacam-macam rumah sakit, penyakitnya enggak sembuh-sembuh. Kemudian dia pergi ke gereja minta didoakan, enggak sembuh. Pergi dari pendeta satu kepada pendeta lain, didoakan juga enggak sembuh. Kemudian dia berkata, kalau demikian kemana lagi saya mau pergi? Dia mencoba pergi mencari alternatif lain. Saudara, dia bukan datang ke Tuhan Yesus melihat dirinya. Apakah masih ada dendamnya yang belum selesai? Apakah sesuatu dalam hidupnya yang masih menyakitkan hati Tuhan? Tetapi kemudian dia pergi kepada yang disebut dengan orang-orang pintar, kepada para dukun. Seperti yang sering kita doakan. Mereka pergi ke Sukanalu misalnya. Mereka pergi ke tempat-tempat dukun yang hebat-hebat. Dia lupa bahwa dukun itu juga segala sesuatunya dibatasi kehidupannya oleh Allah. Saudara-saudara, di dalam ayat 5, iblis itu juga memasukkan racun pemisah antara kita dengan Bapa kita yang di sorga. Dia tidak lagi hanya sekedar mengatakan kamu tidak akan mati, tetapi pada saat ini dia menaikkan harga diri manusia. Mari coba kita lihat dalam ayat 5. Tetapi Allah mengetahui pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi sama seperti Allah, tahu yang baik dan jahat. Saudara-saudaraku, pada waktu manusia diciptakan di dalam Kejadian 2, dalam Kejadian 1, manusia itu sudah diciptakan sempurna. Dia sudah bisa melihat segala sesuatu. Bahkan segala binatang dibawa oleh Allah, segala burung-burung dibawa Allah ke hadapannya. Dan dia melihatnya semua, dan dia memberi nama. Tetapi, iblis itu berkata seolah-olah mata manusia itu tidak terbuka. Kemudian, dia mulai mengangkat harga diri manusia itu. Kita pun sering sekali jatuh di dalam rayuan karena kita menjaga harga diri. Iblis itu berkatakan, hai manusia, kamu akan menjadi sama seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Padahal semuanya itu sudah diberikan Allah kepada Adam dan Hawa, kepada kita manusia ini, karena kita telah diberikan Tuhan kuasa untuk mengelola, untuk memanage,
memanage semua yang ada di dunia ini. Tetapi iblis mengatakan itu sesuatu yang disembunyikan Allah dari kita. Saudara-saudara, kita manusia ini di dalam kehidupan kita, khususnya kita orang-orang yang sudah menerima Yesus jadi juru selamat kita, dalam mengutip ayat-ayat firman Tuhan atau dalam mempraktekkan ayat-ayat firman Tuhan, dia membuat segala sesuatu untuk membuat peluang sehingga kita menyepelekan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, Yesus memperingatkan kita dalam Yohanes 14 ayat 21, dia katakan, barang siapa mendengarkan firman-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, Bapa-Ku pun akan mengasihi dia, aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Jikalau kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, maka Yesus mau menyatakan dirinya di dalam kita. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, seperti yang dia katakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 4. Kita ini diaku oleh Tuhan sebagai anak-anaknya, dan dia memberikan roh yang besar kepada kita, sehingga kita bisa mengalahkan seluruh roh-roh yang mau menyesatkan di bumi ini. Saudaraku, dengarkanlah firman Tuhan dan lakukan tanpa merubah-rubahnya, tanpa membolak-balikkannya, sehingga benar-benar firman itu adalah firman Tuhan yang alat kita atau mulut kita atau pikiran kita itu hanya semacam gelas yang mengantarkan air kepada saudara kita yang haus. Tuhan akan menolong kita jikalau firman-Nya itu kita dengarkan dan kita lakukan. Tuhan menemani kita dalam segala perjuangan kita melawan kuasa-kuasa gelap, jikalau kita tidak menyimpang dari firman Tuhan. Ingat saudara, jikalau itu seperti firman Tuhan, maka itu bukan firman Tuhan. Jikalau saudara ketemu seperti asal kemit di jalan-jalan, maka itu bukan asal kemit. Jikalau kita bertemu dengan seorang seperti pertolongan dari Allah, maka itu bukan pertolongan dari Allah. Pertolongan dari Allah membuat kita damai sejahtera dan tidak perlu pengorbanan A, pengorbanan B, dan sebagainya. Jadilah pendengar dan pelaku firman Tuhan apa adanya yang akan membuat kita kuat melawan kuasa kegelapan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, apapun isi firman-Mu, entah hamba kurang pas menyampaikannya, tetapi firman-Mu lah yang berbicara dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, yang masuk ke dalam hati kami. Sehingga kami tidak mau lagi membolak-balik firman-Mu sesuai dengan kehendak kami. Karena hal yang seperti itu Tuhan, kami hanya mendengar seperti firman-Mu, tetapi bukan lagi Engkau yang berbicara. Tuntunlah kami senantiasa Tuhan di dalam memahami firman-Mu, sehingga kami kuat di dalam perjuangan kami menaklukkan